of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Mainan yang terbakar ini bukan mainan biasa. Ini adalah IEV paling canggih Rusia yang diturunkan di Medan Laga, yaitu BMP-3. Kami rasa ini adalah video pertama yang kami tahu sejauh ini mengenai hancurnya BMP-3 Rusia, di mana dikatakan BMP-3 ini KO karena rudal ATGM dan lebah FPV. BMP-3 ini memiliki tampilan yang cukup ganteng. Ini adalah bentuk dari BMP-3 ketika dia masih ganteng. Namun sayangnya, kerasnya Medan Laga tak bisa dihindari, sehingga membuatnya babak belur. Di posisi ini, dikatakan adalah posisi dari sebuah depot logistik pasukan Ukraina yang ada di kota Izium di provinsi Kharkiv. Kemudian bisa Anda lihat, 3 unit FAB-250 terlihat meleset untuk menghantam posisi yang ditargetkan. Kemudian FAB-250 yang keempat nampak menghantam posisi logistik yang dimaksud dengan sangat presisi. Dan sekali lagi, dalam serangan ini kita ditunjukkan style Rusia tetaplah Rusia. Sebuah rombongan kecil pasukan Rusia yang terlihat terdiri dari 3 unit tank sedang melintas di sekitar kota Uruzhain. Kemudian bisa Anda lihat, sebuah hantaman terjadi pada tank nomor 2, namun dia masih bisa melanjutkan misinya. Kemudian tank yang ada di posisi pertama, yaitu T-72B3, dikatakan terhantam oleh sebuah rudal ATGM Stagnape Ukraina dan menyebabkannya langsung KO. Kemudian di titik ini, bisa Anda lihat bagaimana pasukan Ukraina menghantamkan seekor lebah FPV untuk menambah tingkat kerusakan pada T-72 Rusia itu. Yang dua lainnya kemana, Min? Kami juga tidak tahu. Mungkin mereka berbalik arah setelah mengetahui temannya KO. Yang terbakar ini dikatakan adalah sebuah tank T-72M1 Ukraina. Kemudian lihatlah apa yang terjadi. Boom! T-72 itu langsung menjadi butiran debu setelah menjadi bola api raksasa. Inilah seni ledakan itu. Bisa kita rasakan walau hanya melihatnya saja. Dan kerja bagus bagi operator drone intai Rusia yang merekam momen seperti ini dari jarak dekat, bukan dari luar galaksi Bima Sakti. Jadi, kita bisa merasakan keganasan serangan khas Rusia tetaplah Rusia. Karena biasanya, serangan ganas menjadi seperti petasan karena perekaman dari luar atmosfer bumi. Bisa Anda lihat, sebuah grup pasukan infanteri Rusia masuk ke dalam rumah ini, di mana dikatakan selain menjadi tempat persembunyian, rumah ini juga digunakan sebagai tempat menyimpan stok amunisi dari grup itu. Kemudian, seekor lebah FPV Ukraina dikirim untuk masuk ke rumah itu, dan hasilnya, BOOM! Rumah itu langsung runtuh, dan dengan ledakan sebesar itu, di mana kemungkinan itu adalah ledakan dari stok amunisi yang ada di rumah itu. Tentu saja, semuanya akan menjadi butiran debu, termasuk grup pasukan Rusia yang tadi masuk ke dalam rumah itu. Drone FPV Sparta Group DPR kembali menunjukkan aksinya, di mana bisa kita lihat sebuah tank T-80BV Ukraina harus menjadi api unggun setelah disengat seekor lebah Sparta. Dikatakan T-80 ini merupakan hasil sitaan perang pasukan Ukraina, yang artinya
T-80 ini sebelumnya adalah milik pasukan Rusia. Perang artileri kembali terjadi, di mana targetnya adalah ini, yaitu sebuah SPH jumbo Rusia. Itu adalah MSTAS. Kemudian sang penyerang, yaitu dari pihak Ukraina, mereka menggunakan SPH roda ban asal Swedia, yaitu Archer. Bisa Anda lihat bagaimana sekitar 3 atau 4 unit mortir diarahkan langsung oleh Archer ke posisi MSTAS Rusia itu. Hasilnya, tentu saja MSTAS itu meledak dan menjadi butiran debu. Kembali, skenario perang artileri kembali terjadi. Ini adalah posisi dari si kepiting jumbo, yaitu SPH AHS Scrap Ukraina, yang diparkir di sekitar parit mereka yang masih mulus, di sekitar kota Izium di provinsi Kharkiv. Kemudian hanya dengan sekali hantaman mortir artileri, AHS Scrap Ukraina itu langsung menjadi kepiting bakar. Sepertinya, lulusan sekolah artileri Rusia lebih baik dari lulusan sekolah artileri Ukraina. Skenario klasik kembali terjadi. Sebuah tank Rusia yang ditinggalkan oleh para krunya, sepertinya itu adalah T-80, kemudian dijadikan api unggun oleh drone bomber Ukraina. Dan bisa Anda lihat pada video bagaimana tank Rusia ini akhirnya menyala pada gelapnya malam di garis depan. Drone intai Rusia sedang mengamati aktivitas pasukan Ukraina di suatu wilayah di provinsi Kharkiv, di mana di gedung ini dikatakan dijadikan sebagai depot logistik berupa amunisi oleh pasukan Ukraina. Kemudian, boom! Sebuah ledakan terjadi. Asap hitam pekat mengudara dari lokasi itu, di mana sepertinya stok amunisi atau mungkin stok BBM yang ada di gedung itu terbakar. Tidak disebutkan hantaman presisi ini dilakukan oleh wahana apa, tapi sepertinya itu adalah hantaman dari rudal KH series milik VKS Rusia. Yang jelas, itu adalah sebuah hantaman yang presisi. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Kamis 6 Juni kemarin. Terima kasih untuk Om Kemoy 985. Ini tentu membuat kami tambah semangat karena ada ijo-ijonya. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Jumat 7 Juni 2024. Berikan komentar Anda.